Hanya berselang 3 hari setelah menginjakkan kaki di tanah air usai menunaikan ibadah haji, mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Dadan kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG Rabu 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menahan 2 mantan wakil kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Sebelum ditetapkan tersangka, Dadan terlebih dulu dijemput penyidik Jampitsus Kejagung. Penjemputan itu terlihat dari video yang diterima inews.id. Dalam video yang diterima, terlihat Kejagung menjemput Dadan di kediamannya. Dadan mengenakan pakaian hitam dan didampingi oleh penyidik Kejagung. Dadan dijemput tidak lama setelah dia kembali ke Indonesia usai menunaikan ibadah haji. Dadan diketahui tiba di Indonesia pada Senin 1 Juni 2026. Dadan kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Selain Dadan, Kejagung menjemput Sony Sonjaya dan temannya Lodewijk Pusung. Kejagung juga menggeledah kantor BGN sejak Selasa malam. Penyidik mencari sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama ketiga orang tersebut. Selain kantor BGN, kediaman Dadan Hindayana tidak luput dari penggeledahan Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, penyidik telah mempelajari dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut sebelum penyelidikan dimulai. Syarif menjelaskan, sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBPG atau dapur MBG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Syarif menyebut, yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPBPG. Dia menjelaskan aksi itu dilakukan Dadan bersama Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Syarif menyebut sebagai imbalan. Yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya. Berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka. Merespon penahanan ex-kepala BGN, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan isi hatinya terhadap kinerja 3 pimpinan BGN tersebut. Sebelum mencopot 3 pimpinan BGN, Prabowo menerima laporan bahwa ada kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan terhadap program di lembaga itu. Prabowo meyakini kepemimpinan akan berpengaruh besar terhadap jalannya organisasi. Karena itu, Prabowo memutuskan untuk mencopot 3 pimpinan BGN yang tersangkut kasus hukum tersebut. Hal itu dilakukan agar program di BGN tetap berjalan baik, termasuk makan bergizi gratis. Prabowo menegaskan negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba menyalahgunakan amanat rakyat. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya
mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Kini publik menanti langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas mega proyek MBG. Demikian headline iNews ID kali ini. Simak berita terbaru dan terlengkap hanya di inews.id. Saya Kastolani Marzuki, sampai jumpa. Hanya berselang 3 hari setelah menginjakkan kaki di tanah air usai menunaikan ibadah haji, mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Dadan kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG Rabu 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menahan 2 mantan wakil kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Sebelum ditetapkan tersangka, Dadan terlebih dulu dijemput penyidik Jampitsus Kejagung. Penjemputan itu terlihat dari video yang diterima inews.id. Dalam video yang diterima, terlihat Kejagung menjemput Dadan di kediamannya. Dadan mengenakan pakaian hitam dan didampingi oleh penyidik Kejagung. Dadan dijemput tidak lama setelah dia kembali ke Indonesia usai menunaikan ibadah haji. Dadan diketahui tiba di Indonesia pada Senin 1 Juni 2026. Dadan kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Selain Dadan, Kejagung menjemput Sony Sonjaya dan temannya Lodewijk Pusung. Kejagung juga menggeledah kantor BGN sejak Selasa malam. Penyidik mencari sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama ketiga orang tersebut. Selain kantor BGN, kediaman Dadan Hindayana tidak luput dari penggeledahan Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, penyidik telah mempelajari dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut sebelum penyelidikan dimulai. Syarif menjelaskan, sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBPG atau dapur MBG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Syarif menyebut, yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPBPG. Dia menjelaskan aksi itu dilakukan Dadan bersama Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Syarif menyebut sebagai imbalan. Yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya. Berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional tidak operasional,
pemenuhan gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka. Merespon penahanan ex Kepala BGN, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan isi hatinya terhadap kinerja 3 pimpinan BGN tersebut. Sebelum mencopot 3 pimpinan BGN, Prabowo menerima laporan bahwa ada kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan terhadap program di lembaga itu. Prabowo meyakini kepemimpinan akan berpengaruh besar terhadap jalannya organisasi. Karena itu, Prabowo memutuskan untuk mencopot 3 pimpinan BGN yang tersangkut kasus hukum tersebut. Hal itu dilakukan agar program di BGN tetap berjalan baik, termasuk makan bergizi gratis. Prabowo menegaskan negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba menyalahgunakan amanat rakyat. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Kini publik menanti langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas mega proyek MBG. Demikian headline iNews ID kali ini. Simak berita terbaru dan terlengkap hanya di inews.id. Saya Kastolani Marzuki, sampai jumpa.